Semua selamat datang di channel Akpres. Saya Alfaujan selaku tutor mata kuliah Matematika 1 yang akan menemani kalian dalam proses belajar. Pada video kali ini kita akan membahas bab turunan. Ya teman-teman, di sini kita akan melanjutkan materi dari mata kuliah Matematika 1 yaitu turunan. Nah, turunan itu gampangnya kalau teman-teman punya suatu fungsi. Nah, fungsi itu terdiri dari yang namanya apa? Titik. Nah, titik itu punya yang namanya kemiringan. Jadi contoh kalau kita punya fungsi maaf seperti ini. Ya. Nah, fungsinya bentuknya misal begini. Nah, fungsi ini terdiri dari yang namanya titik-titik ya kan? Ya, terdiri dari yang namanya titik. Nah, setiap titik ini punya beda kan? Nah, kemiringan dari setiap titik ini yang dinamakan turunan, oke? Pertama kita mau ngebahas nih langsung turunan fungsi di suatu. Sebelum ke sana, kita mau ngebahas dulu nih interpretasi dari turunan fungsi. Langsung aja nih teman-teman mau ngebahas inti dari materi itu, terdiri dari definisinya sampai. Ya, oke, yang pertama kita mau ngebahas definisi dulu nih, turunan fungsi di suatu titik. Anak udah mention tadi kalau turunan itu kemiringan setiap kemiringan pada titik di suatu. Definisinya apa? Turunan fungsi f di a elemen bilangan real dinotasikan sama dengan f aksen a, didefinisikan sebagai f aksen a sama dengan limit h menuju 0 dari f a plus h dikurang f a per a. Catatan bila limit tersebut bukan tak hingga atau bukan min tak hingga maka dikatakan f terturunkan di a. Nah, di catatan kedua ini, bila X sama dengan A plus H, kita misalkan X itu sama dengan A plus H nih teman-teman. Jadi setiap A plus H kita ganti dengan X. Nih, ini kan A plus H. Nah, ini dimisalin sama dengan X. Nah, jadinya yang awalnya F A plus H jadi X. Kayak gini nih teman-teman. Oh, itu nggak diapa-apain lagi. Udah ingat A itu sama A plus H itu sama dengan X, teman-teman. Jadi ketika X sama dengan A plus berarti bisa kita pindah ruas H sama dengan X. Nah, ini tuh untuk mencari turunan di suatu titik. Contoh. Tentukan F3 dengan definisi 1 dan 2. Nah, oh iya teman-teman, aku mention kalau misalnya teman-teman diminta untuk mencari turunan dari suatu fungsi menggunakan definisi turunan, teman-teman menggunakan yang namanya limit ini, rumusnya. Tapi kalau teman-teman diminta turunan dari suatu fungsi, teman-teman boleh pakai rumus jadi. Nah, itu nanti akan kita pelajari. Di sini kita akan membahas tentang definisi turunan terlebih dahulu. Ada contoh fx sama dengan 4x plus 1. Diminta apa? Tentukan f aksen 3. Kita tulis soalnya f plus 1. Sebelum kita mencari F3, kita perlu cari F aksen X terlebih dahulu. Ini cara yang pertama teman-teman. Cara yang kedua nanti kita pakai catatan yang ini nih. Turunan di suatu titik ini, oke? F aksen X terlebih dahulu. Jadi definisinya apa? F aksen A. F A-nya di sini kan kita ganti X, berarti ngitungnya itu limit H menuju 0 dari F, kan di sini hanya diganti X, berarti X plus H dikurang FA per H. Nah, di sini kita bisa masukin nih teman-teman, fx di sini apa? 4x plus 1. Berarti ini karena x plus H, berarti setiap x-nya di fungsi 4x plus 1 ini diganti sama x plus H, berarti 4 kali x plus H dikurang F, maaf teman-teman, ini aturan FA. Maaf, ini aturan fx. Nah, dikurang sama fx-nya berapa? Dikurang sama fx-nya berapa? 4x plus 1 per Oke, boleh kita hitung. 4 dikali x, 4x tambah 4h ditambah 1 dikurang 4x ditambah dikurang 1. Nah, selanjutnya ada yang bisa kita eliminasi teman-teman, yaitu 4x dan min 4x. Habiskan dia. Lalu 1 dan min 1. Sisa apa? 4h per h.
Nah, ingat teman-teman, kalau limit, ini kan H sama H-nya sama-sama bisa dicoret. Berarti sisa limit dari suatu konstanta. Limit dari suatu konstanta itu apa? Ya konstanta itu sendiri. Berarti f aksennya itu 4. F aksen X sama dengan 4. Lalu ditanya apa? F aksen 3. F aksen 3, karena f aksen X-nya itu suatu konstanta, maka mau kita masukin X-nya sama dengan berapapun, dia tidak akan merubah konstantanya. Berarti f aksen 3 sama dengan 4. Nah, ini cara yang pertama teman-teman, yaitu cari f aksen X-nya dulu, baru kita cari f aksen 3. Nah, selanjutnya kita mau nyari f aksen 3-nya langsung nih teman-teman, pakai catatan yang kedua, cara 2 nih. Wah, kita pakai rumus jadi ini teman-teman. Set, 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 set. A-nya itu berarti dengan A sama dengan 3. A itu titik X-nya teman-teman, X-nya itu ada di mana? Ini tuh ada di X sama dengan berapa? X sama dengan 3, berarti A-nya 3. Oke, lanjut. Berarti F aksen 3 sama dengan limit X menuju berapa? X menuju A, A-nya berapa? 3. 3 dari fx. Fx-nya di sini apa? Oh ya, kita tulis lagi ulang. Fx-nya itu apa? 4x plus 1. Fx-nya apa tadi? 4x plus 1 dikurang sama fa. Fa-nya di sini berarti kita substitusi nilai 3 ini ke dalam fx-nya. Berarti di sini dikurang f3 ya. Nah, kita tulis begini dulu. Dikurang f3 per x min a. X min a-nya berapa? 3. Lim X menuju 3 dari 4x plus 1 dikurang F3. 3 nya kita substitusikan. 4 kali 3 12 tambah 1 13 dikurang 13 per X min 3. Ini bisa kita kurangi nih. 4x 1 dikurang 13 min 12 per X min 3. Nah, ini bisa kita faktorin nih teman-teman. Jadi 4 dikali X min 3 per X min 3. Bisa kita coret. Sisa 4. Limit dari suatu konstanta itu adalah konstanta itu sendiri. Berarti limit X menuju 3 dari 4 adalah 4. Berarti dapat kita ketahui F aksen 3 sama dengan 4. Jawaban cara 1. Cuma cara ini lebih efisien. Kalau intinya, kalau teman-teman dikasih soal untuk menentukan turunan di suatu titik X sama dengan, pakai rumus yang ini aja. Oke? Contoh 2 yaitu fx apa? X kuadrat min X. Nah, kita langsung pakai cara yang kedua aja teman-teman, karena lebih efisien. Berarti di sini A-nya sama nih teman-teman, karena ditanya paksa 3 nih. Berarti A-nya sama dengan 3. Berarti bisa langsung kita eksekusi teman-teman. F aksen 3 sama dengan fx siapa? X kuadrat min X dikurang FA. FA-nya itu 3-nya tinggal kita substitusiin ke X. F3D berarti kita hitung. 9 dikurang 3 sama dengan 6. Berarti X kuadrat min X dikurang 6 per X min A. X dikurang 3. Limitnya maaf teman-teman. Lim X menuju 3. Nah, kita tulis ulang. Lim X menuju 3. Nah, ini bisa kita faktorkan nih teman-teman. Jadi X min 3 dikali X plus 2 per X min 3. Nah, ini bisa kita coret nih teman-teman. X min 3 nya sat. Berarti tinggal kita ketemu limit X menuju 3 dari X plus 2. Nah, ingat waktu pembahasan soal limit, ini itu adalah fungsi yang kontinu, maka dia berlaku namanya teorema substitusi. Maka 3-nya bisa langsung kita substitusikan ke dalam X nih teman-teman. Berarti 3 ditambah 2 berapa? 5. Oke, ketemu. Lain kita mau ngebahas tentang gradien garis singgung dan kecepatan sesaat ini. Nah, gradien garis singgung kurva. Jika diketahui kurva Y sama dengan fx dan titik A, FA berada di kurva, maka garis yang menyinggung kurva di titik A disebut garis singgung kurva. Ingat, gradien garis singgung ditentukan dengan cara ambil dua titik yang berbeda.
pada garis. Ini teman-teman tentunya sudah familiar ya dengan rumus ini. Nih. Oh iya. Nah, rumus ini ternyata ada hubungannya teman-teman sama yang namanya turunan ya guys ini. Nah, H itu adalah jaraknya. Kan rumus turunan itu jarak dari si Y dibagi sama jarak dari si X ya guys sih. Jarak antar Y dan jarak antar X kayak gini ya, 2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Tapi ingat tadi udah aku bilang kalau turunan itu adalah kemiringan di suatu titik. Dengan berarti apa? Dia itu adalah gradien di suatu titik. Nah, gradien garis singgung kurva menentukan gradien garis singgung kurva. Misalkan diberikan kurva Y sama dengan fx dan titik P A, FA di kurva, gradien garis singgung diperoleh dengan cara bahwa titik Q tidak sama dengan P di kurva. Misal Q A plus H, F A plus H dengan H lebih dari 0. Yang kedua, buat garis hubung PQ diperoleh gradien PQ. Oh, ini teman-teman gampangnya kita ini diminta menentukan garis singgung di suatu kurva. Maksudnya begini teman-teman. Ingat yang udah aku bilang di awal tadi, kalau turunan itu merupakan kemiringan dari setiap titik. Misal kita punya fungsi ini begini teman-teman. Ini tuh fx ya. Fungsi ini terdiri dari yang namanya titik. Nah, setiap titik ini punya kemiringan, ya gak sih? Nah, kemiringan ini bisa kita buat yang namanya garis singgungnya, teman-teman. Jadi setiap titik itu punya kemiringan beda-beda. Gini, contoh. Ini kan yang ini dulu deh. Nah, yang aku, maaf. Nah, yang aku kurang ini kan punya kemiringan yang beda sama yang ini, ya gak sih? Sama yang ini. Nah, maka persamaan garis singgung di suatu titik itu persamaan garis singgung di setiap titiknya teman-teman. Jadi ya punya persamaan garis singgung, ini punya persamaan garis singgung, ini juga punya, ini punya, gitu teman-teman. Oke. Nah, ini juga punya. Nah, jadi persamaan garis singgung ini kita cari dengan setiap titiknya. Maaf saya ulang, persamaan garis singgung ini di setiap titik ini diperoleh dari turunannya teman-teman. Turunannya berperan sebagai apa? Gradien. Maksudnya gimana? Ayo kita perjelas. Gradien persamaan garis singgung kurva dari uraian sebelumnya, gradien garis singgungnya sama adalah f aksen persamaan garis singgung kurva Y sama dengan fx di titik A, FA adalah Y min FA sama dengan f aksen A dikali sama x min A. Ini teman-teman rumus intinya untuk memperjelas pernyataan dan maksud aku tadi. Nah, aku udah mention kembali bahwa turunan itu adalah kemiringan dari setiap titik. Kemiringan itu apa? Sih. Nah, gradien dari titik tersebut yaitu x sama itu kalau kita buat persamaan garis jadi y min fa itu fungsinya kita masukin dengan nilai a sama dengan f aksen a dikali x min a. Oke, kita lanjut ke latihan soalnya, contohnya. Nah, kita punya tentukan persamaan garis singgung pada kurva berikut. Kita punya contoh Y sama dengan X kuadrat min X di titik berapa? Di titik 3,6. Nah, kita diminta untuk membuat persamaan garisnya di titik 3,6. Berarti yang pertama kita cari itu gradiennya terlebih dahulu atau kemiringannya. Kemiringan itu apa? Turunannya. Turunan di mana? Di titik 3,6 atau di titik X sama dengan 3. Pertama kita cari apa? Ini sesuai rumus f aksen a itu x sama dengan berapanya ya teman-teman? Karena di sini x itu sama dengan 3 maka nilai a-nya 3. Aku kasih panah. Nah, pertama kita cari namanya f aksen a. F aksen a itu rumusnya sama dengan fx dikurang fa per x min a. A-nya berapa? A-nya 3 di sini teman-teman. Oke. F aksen 3 itu sama dengan fx dikurang sama f3 min 3. fx-nya apa? X kuadrat min x dikurang f3-nya berapa? Tinggal kita substitusikan 3-nya ini ke dalam si y sama dengan ini atau fungsinya ini. Oke. 3 dikuadratkan berapa? 9 dikurang 3 berapa? 6. Sama aja sih teman-teman kayak ini. Nah, per x min 3 bisa kita faktorkan x plus 2 dikali x min 3 per x min 3 ini bisa kita coret. Maaf teman-teman, maaf lupa limitnya teman-teman. Lupa limitnya.
lim X menuju 3. Maaf ya teman-teman, lupa limitnya. Nah, berarti sisa limit X menuju 3 dari X plus 2. Nah, ini berlaku teorema substitusi. Berarti 3 bisa kita substitusikan aja ke dalam X ini. 3 ditambah 2 berapa? 5. Berarti gradiennya 5. Ingat rumusnya apa? Y min FA. FA-nya berapa? 6. Sama dengan F aksen A-nya berapa? 5. Lalu dikali berapa? X min A-nya berapa? 3. Y min 6 sama dengan 5X min 15. Dan tinggal kita pindah ruasin aja yang ini. 5X min 15 ditambah 6. Berarti ketemu persamaan garisnya berapa? 5X min 9. Oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi yaitu kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat ini gampangnya kayak kecepatan di suatu titik. Misalkan suatu objek bergerak dengan posisi S sama dengan Ft pada waktu T, jika dia mati dari T sama dengan A sampai T sama dengan A plus H dengan H lebih dari 0, maka diperoleh kecepatan rata-rata objek tersebut sama dengan F A plus H dikurang F A per F lagi per H. Nah, ingat kecepatan sesaat itu kecepatan saat di titik tertentu. Bayangannya tuh kecepatan rata-rata itu merupakan kecepatan ketika teman-teman lari dari, ini gampangnya nih, ketika teman-teman lari 100 meter. Nah, dari 0 meter sampai 100 meter, teman-teman hitung kecepatannya, maka itu kecepatan rata-rata. Sementara kecepatan sesaat itu kecepatan saat teman-teman lagi lari, teman-teman misal lagi di 42 meter. Nah, di 42 meter itu bisa teman-teman hitung kecepatannya, yaitu merupakan kecepatan sesaat. Gitu teman-teman. Kalau kecepatan rata-rata itu dari awal sampai akhir, kalau kecepatan sesaat itu saat prosesnya dia sedang berubah posisi. Oke, sekarang kita punya contoh nih teman-teman. Oh ya, ini ada nih teman-teman, mention lagi nih. Nilai mutlak kecepatan disebut sebagai laju. Jadi laju objek pada waktu T sama dengan A adalah mutlak F aksen A dengan F adalah fungsi posisi objek. Nah, di sini kita punya contoh soal suatu partikel bergerak di suatu lintasan sehingga posisinya ST sama dengan T kuadrat plus 1 cm bergerak sama T detik. Tentukan laju partikel pada saat T sama dengan 2 detik. Oh ya teman-teman, ini tadi mirip rumus apa? Ya benar, rumus turunan. Nah, rumus ini bisa kita modifikasi. Apa rumus yang kedua tadi? Lim X menuju A dari Fx dikurang Fa per X min A. Dengan misalkan X sama dengan A plus H. Oke. Nah, di sini kita bisa gunakan rumus itu kembali teman-teman. Kita punya fungsi yaitu ST sama dengan T kuadrat plus 1. Nah, kita disuruh cari laju partikel tersebut pada saat waktu 2 detik. Nah, ingat teman-teman, di sini kita mau mencari namanya laju pada saat 2 detik. Kalau laju pada saat 2 detik kita pakai turunan teman-teman. Gimana caranya? Yaitu pakai definisi turunan. Berarti di sini disuruh cari apa? S aksen 2. Nah, teman-teman yang fisika mungkin beberapa udah paham bahwa kecepatan itu adalah posisi perubahan waktu. Nah, tapi ingat yang udah aku mention tadi, kalau kecepatan sesaat itu pada saat dia sedang bergerak. Nah, ini kan partikel lagi bergerak, yaitu pada saat waktunya 2 detik. Berarti kita carinya dengan turunan dia. Oke, turunan dari ST itu apa? X aksen T dinotasikannya. Nah, pada saat yang sama dengan berapa? T sama dengan 2. Berarti bisa kita hitung limit X menuju A-nya berapa? 2. Ya kan? Dengan A sama dengan 2 kan. Berarti ini kan T sama dengan A. Oke. 2 dari Fx-nya berapa atau ST-nya berapa? Kok X sih? Sorry teman-teman, salah, harusnya T. Nih. Tadi ini setiap X ini diganti T. Oke, kalau diketahui fungsi waktu. Nih. ST, ini juga T, ini juga T, ini juga S. Oke. Berarti ST-nya berapa? Maaf, kita hitung ulang ya. Limit T menuju A, A-nya berapa? 2. Lalu apa yang di sini yang ada di sini yaitu ST. ST itu berapa? T kuadrat plus 1 dikurang sama S2. Kenapa S2? Karena dikurang sama S. A-nya sama dengan berapa? 2. 2 dimasukin ke fungsi ST ini. Berarti S2 sama dengan 2 kuadrat plus 1. Berarti sama dengan 5 dikurang 5 per X min 2. Kok X lagi? T min 2. Ingat teman-teman, kalau pakai definisi turunan kita ngitungnya pakai limit. Nanti kalau rumus jadi yang udah teman-teman dapat dari SMA itu dipakai, yang itu dipakai buat saya, bukan buat setelah kita mempelajari materi yang akan datang nanti ya teman-teman di akhir. Oke, T-min 2. Gak apa-apa teman-teman, soalnya juga nggak terlalu kompleks kok kalau soal definisi turunan. Oke, berarti bisa kita faktorkan ini teman-teman. T menuju 2 dari
T kuadrat min 4 per T min 2. T kuadrat min 4 itu sama dengan T plus 2 dikali T min 2 per T min 2. Bisa kita coret sat. Berarti lim T menuju 2 dari T plus 2. Berarti hasilnya berapa? Disubstitusi 4. Ingat satuannya apa? Satuannya apa? Sentimeter. Karena ini sentimeter. Maaf, saya ulang. Satuannya apa? Karena ini kita mau ngebahas laju, maka satuannya itu posisi per waktu. Posisinya apa dalam satuan apa? Sentimeter. Waktunya dalam apa? Sekon. Berarti laju partikel tersebut pada saat T sama dengan 2 adalah 4 cm per sekon. Nah, sekarang kita mau ngebahas yang namanya turunan kiri dan turunan kanan. Gak cuma limit teman-teman yang punya kanan dan kiri. Turunan juga punya. Dan kesamaan itu ini teman-teman. Kalau limit itu dari suatu fungsi, jika suatu fungsi itu punya limit, maka limit kanan dan limit kirinya harus sama. Sama seperti turunan. Dia punya turunan ketika turunan kanan dan turunan kirinya sama. Itu cuma beda di notasi aja teman-teman. Rumusnya sama. Cuma dia limitnya hanya dari kiri. Ini juga apa tuh hanya dari kiri gitu ya teman-teman. Ini juga hanya mendekati nol dari kanan, hanya juga dari kanan dekatinya. Oke. Dan ini biasanya ada masa untuk menyelesaikan masalah pada fungsi sesepenggal nih teman-teman. Nah, contoh kita langsung dapat contoh dari fungsi sesepenggal, yaitu ini teman-teman, x kuadrat x ketika x kurang dari sama dengan 1, lalu 2x min 1 ketika x antara 1 dan 3, dan x kuadrat min 4 ketika x lebih dari sama dengan 3. Yang pertama kita suruh cari turunan kiri ketika x sama dengan 1. Nah, turunan kiri itu rumusnya sama kayak rumus turunan teman-teman, cuma dia dari kiri. Nah, itu kan ketika x sama dengan a kan teman-teman. Berarti kita pakai rumus yang baru teman-teman, pakai rumus yang baru, pakai rumus yang udah dimodifikasi teman-teman. Apa rumusnya? Ya, ini kan ketika x sama dengan 1 kan, ya gak sih? Berarti x mendekati 1 dari mana? Dari kiri, karena kita mau cari turunan kiri. Nah, ketika x sama dengan 1, apa yang terdefinisi fungsinya? Yaitu x kuadrat. Berarti x kuadrat. Nah, di sini kita mencari yaitu fx-nya nih teman-teman. Fx-nya apa? X kuadrat. Dan fa-nya berapa? Maaf, fx-nya berapa? X kuadrat dikurang sama f a. Fa-nya berapa? 1 disubstitusi, berarti dikurang 1 per x min a. Berarti x dikurang 1. Berarti limitnya bisa kita faktorin. Kok limitnya bisa kita faktorin? Ini bentuk pecahannya bisa kita faktorin teman-teman. Jadi x plus 1 dikali x min 1 per x min 1 bisa dicoret, berarti limit x mendekati 1 dari arah kiri dari x plus 1 itu sama dengan, kita bisa masukin langsung nih teman-teman, kita bisa substitusi, berarti 1 ditambah 1 hasilnya berapa? 2. Tanda ini minus di atas ini itu cuma dari kiri atau dari kanan, dia tidak mempengaruhi tanda dari si bilangan antara positif atau negatif gitu teman-teman. Berarti turunan kirinya itu sama dengan 2. Lanjut, kita nomor berapa nih? Nomor berapa ya? Yang B aja, yang D aja deh. Turunan kanan deh, karena tadi udah cari turunan kiri. Yang D deh. F berapa? Aksen plus 3. Nah, 3 itu bilangan masuknya di interval mana? Yaitu di X lebih dari sama dengan 3. Nah, ingat, karena lebih dari sama dengan 3 dan didekati dari kanan, berarti dia masuk ke sini. Ketika dia didekati dari kiri, maka dia masuknya ke sini, gitu teman-teman. Ngerti maksud aku? Karena dia didekati dari kiri, jadi dia didekati dari bilangan yang kurang dari 3. Sementara kalau dari kanan itu didekati oleh bilangan yang lebih dari 3. Ini juga kayak gini yang A. Kalau yang A, aku langsung masukin karena apa? X kuadrat itu terdefinisi ketika X-nya kurang dari sama dengan 1. Nah, dan itu juga didekati dari kiri. Berarti benar, aku pakai X kuadrat. Kalau didekati dari kanan, pakai yang mana? Pakai yang 2X min 1 gitu teman-teman. Oke. Ingat, didekati dari kanan dan kiri itu bisa teman-teman lihat dari bilangan yang lebih besar dari si A-nya, nilai A-nya. Di sini nilai A-nya berapa? 3. Oke. Berarti limit X menuju A 3 dari arah kanan, fungsinya apa? X kuadrat min 4. Dikurang berapa? X3, enggak, F3. 3 kita masukin, berarti 9 dikurang 4 berapa? 5 per X min 1. Bisa kita faktorin lagi teman-teman. Berarti limit X menuju 3 dari arah kanan, X kuadrat min 9, min 9 per X min 1. Nah, ini bisa kita substitusi langsung nih teman-teman. Karena ketika kita masukin nilai nggak 0 per 0, berarti 3
3 kita masukin ke X yaitu 9. 9 dikurang 9, 0. 3 kita masukin ke bawah, berarti 3 dikurang 1. 3 dikurang 1 berapa? 2. Berarti 0 dibagi 2, 0. Berarti turunan kanan ketika X yang sama dengan 3 itu 0. Nah, selanjutnya kita mau ngebahas tentang soal nomor 2 nya teman-teman. Jika fungsi Gx sama dengan X min X kuadrat dengan interval min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2, tentukan turunan kiri, turunan kanan, turunan fungsi Y di X sama dengan min 1. Oke, pertama kita tulis dulu Gx itu apa? X min X kuadrat pada interval min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Nah, yang A disuruh apa? Dicari turunan kiri, turunan kanan ketika X sama dengan min 1. Oke, pertama kita cari turunan kirinya terlebih dahulu. Nah, limit X menuju min 1 dari arah kiri, fungsinya apa? Gx itu X min X kuadrat dikurang sama G min 1. Berarti min 1 kita substitusi ke X. G min 1 sama dengan min 1 dikurang min 1 kuadrat, berarti min 1 dikurang min 1 dikurang 1 hasilnya min 2. Oke, berarti ditambah 2 per X min 1, berarti X plus 1. Limit X menuju min 1 dari arah kiri itu bisa kita faktorkan guys. Ini bisa kita begini dulu. X kuadrat min X plus 2, maaf, min 2 bisa kita faktorkan lagi. X plus 1 dikali X min 1, X plus 1. Nah, ini bisa kita coret, berarti sisa limit X menuju min 1 dari arah kiri, fungsinya apa? Min X plus 1. Tinggal substitusi aja deh teman-teman, karena min 1 ini terdefinisi pada limit ini, pada fungsinya min X plus 1. Min 1 berarti min 1 berarti plus 1 plus 1 tambah 1, 2. Itu teman-teman. Selanjutnya kita cari turunan kanannya, yaitu F aksan plus min 1. Berarti limit X menuju min 1 dari arah kanan, Gx-nya berapa? Sama X min X kuadrat dikurang ditambah 2 per X plus 1. Limit X menuju min 1 dari arah kanan, sama caranya teman-teman. Bisa kita coret, berarti limit X menuju min 1 dari arah kanan, min X plus 1. Bisa kita substitusi jadi 2, karena turunan kanan turunan kirinya sama, maka karena turunan kanan dan turunan kirinya sama, maka dia turunannya ada. Apakah ada beneran? Ini udah sesuai dengan ketentuan bahwa turunannya ada. Nah, tapi ada tapinya teman-teman. Teman-teman perlu lihat yang namanya interval ini nih teman-teman. Dia itu terdefinisi dari min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Nah, dia tidak terdefinisi ketika bilangannya kurang dari min 1 nih teman-teman. Maksudnya gimana? Nah, ketika kita dekati dia dari arah kiri, ketika kita hitung limitnya, maaf, ketika dia X kurang dari min 1, maka fungsinya tidak terdefinisi. Karena fungsinya tidak terdefinisi, berarti dia nggak punya turunan dong, karena fungsinya tidak terdefinisi. Berarti dapat kita simpulkan bahwa turunan kirinya tidak ada. Dengan berarti F aksan tidak sama dengan begitu, maka tidak terturunkan di X sama dengan min 1. Kenapa kok gitu bang? Nih aku ulang lagi nih teman-teman. Kita pertama cari ini. Nah teman-teman di sini jangan terbuai seakan-akan oh limitnya ada, berarti dia turunan kirinya ada. Ingat teman-teman perlu lihat lagi fungsinya. Kan ini kita cari turunan kiri, sementara fungsinya mentok di X sama dengan min 1 ya kan. X sama dengan min 1 ini mentok kan. Kurang dari itu nggak bisa kan. Nah sementara kalau dari kiri berarti dia didekati dari kiri gak sih? Nah, kalau dari kiri emang gak ada. Karena dia gak ada, jadi dia nggak punya turunan kiri. Dengan begitu tidak terturunkan di X sama dengan min 1. Lanjut. Kita suruh cari turunan kanannya. Kita suruh cari turunan kanan dan kirinya lagi di X sama dengan berapa? 2. Nah, pertama teman-teman pastikan dulu apakah fungsinya terdefinisi gak dari di kiri intervalnya. Gimana sih maksudnya? Apakah fungsi itu terdefinisi ketika X sama dengan suatu nilai? Nah, seperti ini. Ketika X sama dengan 2, dia
Apakah dia terdefinisi kalau bilangannya itu sama dengan 2? Enggak kan? Tapi dia kalau didekati dari kiri, dia nilainya ada. Sementara kalau didekati dari kanan, apakah nilainya ada? Enggak ada, karena dia nggak punya, karena dia tidak terdefinisi di X lebih dari lebih dia tidak terdefinisi di X lebih dari sama dengan 2. Karena dia tidak terdefinisi di X lebih dari sama dengan 2, maka nggak perlu kita cek lagi ini apa limit apa tuh limit kiri. Ininya apa? Turunan kiri dan turunan kanannya. Jadi langsung bisa kita buat kesimpulan karena fx tidak terdefinisi se di X tidak terdefinisi di X lebih dari sama dengan 2, sehingga X tidak bisa tidak tidak bisa didekati kanan. Nah, apa bedanya yang A sama yang B? Yang A itu nggak punya turunan kiri karena dia tidak terdefinisi ketika X kurang dari sama dengan min 1. Sementara yang kanan dia yang masalah itu turunan kanannya dia tidak terdefinisi karena fungsinya juga tidak terdefinisi ketika X lebih dari sama dengan 2, sehingga dia tidak bisa didekati dari kanan gitu teman-teman. Oke. Nah, lanjut kita mau ngebahas tentang turunan sebagai fungsi. Jika f aksen A ada, maka A menuju f aksen A mendefinisi f aksen A suatu fungsi. Bila A diganti dengan perubahan, oh ini teman-teman ini mah sama aja teman-teman kayak rumus yang tadi kita cuma ada penyesuaian aja di sini. Nah, ini kita mendefinisikan turunan sebagai fungsi, yaitu di sini turunan yang kita tahu kan itu limit H menuju 0 dari fx plus H min fx per H. Kalau di suatu titik tadi apa? Fx dikurang fa per x min A. Nah, ini kita punya definisi baru yaitu limit z menuju x dari fz dikurang fx per z min x. Umumnya fx memuat perubahan atau konstanta sehingga fx dipandang sebagai fungsi dari x dengan daerah asal fungsi daerah asal turunan, itu membuat turunannya terdefinisi di bilangan real. Lalu untuk menghitung f aksen A dengan A elemen bilangan real dapat dilakukan dengan mengevaluasi turunan, kemudian substitusikan A ke X. Nah, ini langsung kita lanjut aja nih teman-teman ke fungsi terturunkan pada selang buka. Oh iya teman-teman, aku lupa mention. Ini nih cuma rumus tambahan aja teman-teman. Misal kita punya, gampangnya nih gini. Kita punya fx, maaf, 2x. F aksen x-nya bisa kita tulis sebagai limit z menuju x dari fz dikurang fx per z min x. Sama aja teman-teman kayak rumus turunan. Limit z menuju x dari f2-nya berapa teman-teman? Z-nya berapa teman-teman? Berarti setiap X-nya diganti sama Z, berarti 2 Z dikurang 2 X per Z min X. Nah, di sini kita bisa ubah nih teman-teman. 2 dikali Z min X. Nah, bisa kita faktorkan nih teman-teman. Sama Z min X di penyebutnya. Bisa kita coret, berarti limit dari suatu konstanta 2 itu 2. Berarti turunannya itu F aksen X dari 2X itu sama dengan 2. Gampang sih teman-teman. Ini sama aja sumpah kayak teman-teman ngerjain turunan biasa. Cuma ini ya rumus ketiganya aja. Kalau rumus pertama itu yang H menuju 0, rumus yang kedua itu X menuju suatu titik, dan yang ketiga ini Z menuju X teman-teman. Tinggal dibalik aja gitu teman-teman. Nah, di sini kita mau ngebahas yang namanya fungsi terturunkan pada selang buka. Definisi apa? Suatu fungsi dikatakan terturunkan pada selang buka AB dengan A, B elemen bilangan real bila F terturunkan di setiap X elemen A sampai B. Nah, di sini perlu kita cek yaitu titik ujung selangnya aja nih teman-teman. Kayak contoh di nomor 2 ini. Nomor 1 sama, tinggal kita masukin aja titik ujung selangnya, kita cari daerah asal, lalu F aksennya, lalu daerah asal F aksennya, lalu kita cari F aksen satunya dan F aksen nolnya, baru kita bisa menemukan bahwa kalau nilainya sama, kalau nilainya ada dari F aksen 1 dan F aksen 0, maka dia terturunkan pada selang 0 sampai 1 dan dia terdefinisi pada daerah asal serta dia turunannya ada gitu. Nomor 1 soalnya fungsi F kontinu pada selang. Oh iya nih, dari sini teman-teman bisa tahu bahwa ini merupakan fungsi pangkat.
cut, fungsi polinom. Nah, fungsi polinom ini kontinu pada selang tak min tak hingga sampai tak hingga, sehingga dia akan kontinu pada selang min 1 sampai 2 dan min 2 sampai 5. Sehingga karena dia kontinu pada selang tersebut, dia juga akan terturunkan pada selang tersebut. Berbeda dengan akar X. Nah, coba kita cek nomor 2. Pertama nomor 1 kita jawab kontinu karena kontinu lagi terturunkan karena kontinu pada selang min 1 sampai 2 dan min 2 sampai 5. Ini ditanya jika fungsi fx sama dengan akar x, tentukan daerah asal, lalu turunannya, lalu daerah asal turunannya, lalu turunan di 1 dan turunan di 0. Oke. Kita tahu bahwa akar x terdefinisi ketika x lebih dari sama dengan 0. Berarti daerah asal berapa? Dari 0 sampai tak hingga. Lalu kita cek turunannya, berarti f aksen x. Limit h menuju 0 dari akar x plus h dikurang akar x per h. Kita kali sekawan ya. Limit h menuju 0 dari x plus h dikurang x per h dikali akar x plus h ditambah akar x. Ini bisa habis, ini juga bisa kita coret, jadi limit h menuju 0 dari 1 per akar x plus h ditambah akar x. Kita substitusikan nolnya, jadi 1 per 2 akar x, berarti turunannya itu 1 per 2 akar x. Lalu kita suruh cek apa lagi? Daerah asal turunannya. Daerah asal turunannya apa? Ketika penyebutnya tidak boleh 0, berarti daerah asal turunannya itu ketika x-nya tidak sama dengan 0, namun dan juga x-nya tidak boleh negatif, berarti x harus lebih dari 0. Maka daerah asal dari 0 sampai tak hingga. Ngerti kan maksud aku? Pertama, ini x-nya nggak boleh 0, akar x ini nggak boleh 0, ya kan? Sementara nilai minimal dari akar definisi itu 0. Berarti karena penyebutnya nggak boleh 0, maka x harus lebih dari 0. X harus berupa sebuah bilangan yang lebih dari 0, kayak 0,1 atau 1 atau 2 gitu, teman-teman. Maka daerah asalnya itu dari 0 sampai tak hingga. Lalu yang ketiga disuruh cari f aksen 1. Apakah memenuhi daerah asalnya? Memenuhi. Kita masukin 1 ke si turunannya, berarti setengah. Lalu kita cek lagi f aksen 0. Nah, ini sebelum kita mencarinya, kita harus tahu bahwa dia ini nggak punya turunan kiri. Karena apa nggak punya turunan kiri? Karena dia tidak terdefinisi ketika x-nya kurang dari sama dengan 0 gitu, teman-teman. Maka dia turunan ketika x sama dengan 0 itu tidak ada. Maka dengan begini, karena turunan kiri karena f aksen 0 tidak ada, dia tidak terturunkan. Pada selang 0 sampai 1. Kenapa nggak terturunkan? Karena dia turunan dari titik ujungnya yaitu 0 nggak ada. Sementara ini ada syaratnya dia terturunkan pada suatu selang, itu dia harus terturunkan pada minimal titik ujung selangnya gitu, teman-teman. Lalu yang ketiga, kaitan turunan ke kontinuan. Nih, tadi kita sudah belajar syarat agar f terturunkan itu dia maaf saya ulang, syarat agar f terturunkan di A adalah kontinu di A. Jika f tidak kontinu di A, maka dipastikan f aksen A tidak ada. Jika f kontinu di A, belum tentu f aksen A ada. Contoh, nih contoh kontinu tapi tidak turunkan. Fx sama dengan mutlak
Di sini apakah kita cek dia continue di X sama dengan nol atau tidak? Ingat, fungsi mutlak X itu terdefinisi di semua bilangan real, atau dia kalau ditulis dalam notasi selang. Kalau dia ditulis dalam notasi selang, dia terdefinisi dari daerah asalnya itu dari tak hingga sampai tak, dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Df-nya itu dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Periksa apakah dia continue di X sama dengan nol. Karena daerah asalnya itu dari min tak hingga sampai tak hingga, maka dia continue. Di X sama dengan 0. Lalu periksa apakah F aksen di X sama dengan 0, adakah F aksen di X sama dengan 0. Kita periksa nih teman-teman, oke. Limit, enggak, kita tulis dulu. Nah, F aksen 0. X menuju 0 dari Fx, yaitu mutlak X, dikurang sama 0 per X dikurang 0. Limit X menuju 0 dari mutlak X per X. Ketika kita substitusikan, hasilnya itu tak tempat, hasilnya itu tak hingga, ya kan teman-teman, dibagi 0 per 0. Nah, karena hasilnya itu tak hingga, maka dia turunan di X sama dengan 0 itu tidak ada. Dengan begitu, karena turunannya tidak ada, terbukti bahwa dia tidak terturunkan. Karena turunan di X sama dengan 0 itu tidak ada. Intinya teman-teman harus cek dia continue gak di suatu fungsinya, di suatu titik, dan juga teman-teman cek apakah dia turunannya ada di suatu titik, teman-teman. Oke. Selanjutnya di sini nih, berdasarkan F dapat dilihat bahwa F aksen A tidak ada. Kalau kita tahu ada, ini dapat dilihat bahwa F aksen A tidak ada. F tidak terkurang di X sama dengan A apabila titik A, F termasuk salah satu titik berikut. Nah, kita tahu bahwa mutlak X itu dia punya titik pojok, yaitu di X sama dengan 0. Nah, titik pojok dia, karena dia termasuk titik pojok, maka dia tidak terturunkan. Lalu dapat lagi titik taring seperti ini, X pangkat 2/3, lalu garis singgung vertikal seperti ini, X pangkat 1/3, dan titik diskontinu atau titik ketak kontinuan ini biasanya terjadi pada fungsi sesa penggal. Lalu ada namanya rumus turunan, teman-teman. Ini teman-teman bisa baca sendiri, yaitu turunan dari suatu konstanta itu 0. Lalu ini tentu yang teman-teman udah pelajari di SMA, ada juga aturan ini. Lalu juga ada ini, yaitu ketika teman-teman menghitung turunan dari suatu U dan V, U itu berupa fungsi, V juga sebuah fungsi, maka teman-teman bisa turunin satu persatu dari turunan U dan turunan V-nya teman-teman hitung terlebih dahulu, lalu teman-teman tambah atau kurangkan. Kalau ini dx dari UV, nah kalau ini baru turunan. Kalau teman-teman punya suatu U yaitu sebuah fungsi dan V juga sebuah fungsi, kalau teman-teman mencari turunan hasil perkaliannya, maka teman-teman bisa gunakan rumus ini, yaitu turunan U dikali turunan V ditambah U dikali turunan V. Kalau dibagi juga sama teman-teman cari dulu turunan U dan turunan V-nya, baru teman-teman gunakan rumus, yaitu turunan U dikali turunan V dikurang U dikali turunan V per V kuadrat, gitu teman-teman. Nah, kita di sini disuruh tunjukkan bahwa dx per dx dari konstanta itu sama dengan 0. Oh iya teman-teman, ada yang lupa aku bahas di sini teman-teman. Nah, notasi turunan. Ini notasi turunan biasa kita lambangkan dengan y aksen sama dengan f aksen x. Bisa juga dengan notasi Leibniz teman-teman. Misal kita punya fungsi y sama dengan 3x. Nah, gampangnya ini teman-teman lihat yang kirinya. Yang kirinya ini y, berarti yang di atasnya itu dy per apa yang di dalam si y ini dx. Gitu teman-teman. Berarti turunan y terhadap x. Berarti turunan dari 3x itu berapa? 3. Contoh lagi, ketika x sama dengan 2y. Ketika x sama dengan 2y, yang di kiri apa? Dx per apa yang di kanannya yang di dalam si x itu? Dy sama dengan turunannya 2, gitu teman-teman. Oke. Di sini kita disuruh buktikan bahwa
turunan dari suatu konstanta itu 0. Gimana caranya? Definisikan itu limit H menuju 0 dari konstanta. Fungsi fx itu adalah konstanta, berarti C. Fx plus H-nya juga C. Berarti C dikurang C per H. Itu bisa kita hitung sebagai limit dari H menuju 0. C dikurang C berapa? 0. 0 per H berapa? 0 juga. Berarti limit H menuju 0 dari 0, yaitu hasilnya 0. Itu teman-teman. Selanjutnya, turunan dari X pangkat M sama dengan M dikali X pangkat M-1 berlaku untuk bilangan bulat negatif M. Ini bisa teman-teman buktikan sendiri dengan menggunakan rumus ini juga. Teman-teman bisa masuk dengan menggunakan rumus awal juga, yaitu limit X menuju M, limit H menuju 0 dari Fx plus H dikurang Fx per X. Maaf, saya ulang. Teman-teman bisa gunakan rumus awal, yaitu limit H menuju 0 dari Fx plus H dikurang Fx per H. Gitu teman-teman. Oke. Lalu kita mau menggunakan rumus dari turunan. Coba yang A. Yang A berarti faksanya itu berapa teman-teman? Pangkat turun dikalikan pangkat dikurang 1. Pangkat turun berarti 8 dikali X. Pangkatnya dikurang 1. Dari 8 dikurang 1 jadi 7. Gitu teman-teman, sama. Pangkat turun dikalikan berarti 3 dikali 4, 12. Pangkat yang di atas X-nya itu dikurang 1 berarti 2. Sama. Lagi. 3X kuadrat berarti 3 turun, yaitu 3 dikali 2, 6. Dikali X pangkat 1. Bisa kita tulis bisa kita tulis X doang. Ini juga pangkat turun dikalikan, ini pangkat 1 turun jadi 5 dikali 1, pangkatnya dikurang 1, X pangkat 0 berapa? 0. Nah ini turun dari konstanta, minum itu konstanta, turun dari konstanta itu apa? 0. Itu teman-teman. Lalu yang kedua, yang B, kita bisa gunakan rumus ini perkalian. Ingat teman-teman, ini itu U dan V. Pertama kita tentuin U dan V nya terlebih dahulu. Kita punya U sama dengan 3x kuadrat plus 7v berapa? 2x plus 4. Kita cari masing-masing turunannya. U aksen sama dengan 6x, v aksen sama dengan berapa? 2. Kok 6x sama dengan 2, benar-benar 6x. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan rumusnya teman-teman. Turunan dari U dikali V ditambah U dikali turunan V. Oke. Pertama, yaitu turunan U. Yaitu U aksen. Pertama kita tulis rumusnya dulu ya teman-teman. U aksen dikali V ditambah U V aksen. Nah, kita punya aksennya apa? 6x. V-nya berapa? 2x plus 4. Lalu ditambah U-nya berapa? 3x kuadrat plus 7. V aksennya berapa? 2. Tinggal kita kalikan aja teman-teman. 6x kuadrat ditambah 24x ditambah 6x kuadrat ditambah 14. Dan kita jumlahkan berarti 12x kuadrat ditambah 26 tambah 14 berapa? 40. Gitu teman-teman. Berarti F aksennya itu sama dengan F aksen X itu sama dengan 12x kuadrat ditambah 40. Gitu teman-teman. Lalu turunan fungsi pangkat. Nah ini teorema umumnya nih teman-teman, yang tadi udah kita pelajari di sifat, yaitu pangkat turun dikalikan dan pangkat yang atas dikurang 1, dan itu berupa bilangan bulat. Nah, di sini kita punya yang namanya turunan fungsi sesepenggal. Nah, dengan teorema kita dapat mengerjakan fungsi sesepenggal dengan lebih mudah, yaitu misalnya fungsi kontinu di A serta limit kanan dan limit kiri dari suatu turunan fungsinya itu ada, serta terturunkan di A. Fungsi F terturunkan di A jika dan hanya jika limit kanan dan limit kiri dari turunan fungsi X yaitu sama, dan F aksen A sama dengan turunan ketika X menuju A dari arah kiri dan kanannya dari fungsi itu yang diturunkan itu sama. Gimana maksudnya? Nih. Pertama kita disuruh periksa apakah F terturunkan di, maaf, sebentar. Nah, pertama kita periksa apakah F terturunkan di X sama dengan 1. Nah, dari sini kita bisa cari apakah dia terturunkan di X sama dengan 1. Syaratnya apa? Jika dan hanya jika limit ketika dari kiri dari fungsi yang fungsi yang diturunkan ketika, maaf sebentar, kita bikin kertas baru dulu. Ini jika dan hanya jika apa? Nilai ini sama nilai ini. Nah, pertama kita cari nilai ini dulu. Oke, apakah mereka sama dengan, itu limit ketika X menuju 1 dari kiri dari F aksen X, yaitu F aksen X apa? Karena didekati 1 dari kiri, berarti X kuadrat. F aksen X apa? 2X sama dengan limit
X menuju satu dari arah kanan, karena satu dari arah kanan dekati dari arah kanan, maka yang dari definisi fungsi itu akar X. Turun dari akar X apa? 1/2 akar X. Apakah nilai mereka sama? Coba kita masukin. Kok ada tanda sama dengan yang nggak boleh? Sabar, kita cek terlebih dahulu, oke? Set. Ini langsung kita substitusi yaitu 2, ini juga bisa langsung substitusi yaitu 1/2. Karena nilainya tidak sama, maka syarat ini tidak terpenuhi. Maka dia tidak terturunkan di X sama dengan 1. Dan kalau udah begini kita nggak perlu cek lagi syarat yang kedua, karena syarat yang pertama saja sudah tidak terpenuhi. Nah, sekarang kita akan membahas turunan fungsi trigonometri. Nah, untuk teman-teman yang berminat, boleh teman-teman pelajari tentang pembuktiannya. Namun, poin pentingnya di sini, kita hanya memanfaatkan dari sifat ini, yaitu limit theta menuju 0, sin theta per theta itu sama dengan 1, dan limit theta menuju 0 dari 1 min cos theta per theta itu sama dengan 0. Maka kita bisa menghitung turunan baik dari sinus maupun cosinus. Nah, dengan kita mensubstitusikan, yaitu sebelumnya kita di sini mau mencari turunan dari sinus. Nah, kita substitusikan nih, sinus X plus H dikurang sin X per H. Ingat, identitas trigonometri ketika sin X plus Y itu sama dengan sin X dikali cos Y ditambah cos X dikali sin Y. Ini Y-nya diganti H, jadi sin X dikali cos H ditambah cos X sin H dikurang sin X. Nah, dari sini bisa kita pecah ke dalam bentuk ke dalam dua bagian, yaitu cos X dikali sin H per H dikurang sin X dikali 1 min cos H per H. Nah, ada nih satu celah nih, yaitu 1 min cos H per H. Maka itu dimanfaatkan sehingga ketemu nilai dari limit H menuju 0, yaitu 1 min cos H per H. Nilainya berapa? 0. Berarti sin X dikali 0. Karena limitnya bisa kita masukin ke sini, dan kita hitung limitnya dari 1 min cos H per H. Berarti sin X dikali 0 ya, 0. Oke, baru kita yang hitung nilai yang ini, yaitu cos X dikali limit H menuju 0 dari sin H per H. Nilainya berapa? 1. Berarti cos X dikali 1 ditambah sin X dikali 0. Berarti hasilnya cos X. Dengan begitu dapat kita tahu bahwa turunan dari sin X itu cos X. Nah, intinya teman-teman ingat aja, turunan fungsi trigonometri ini semacam hafalan aja. Kayak turunan dari sin itu cos, turunan dari cos itu min sin, lalu turunan dari tan itu secant kuadrat, turunan dari kotangan itu kosekan kuadrat X, lalu turunan dari secant itu sec X dikali tan X, dan turunan dari kosekan X itu min kosekan X dikali kotangan X. Contoh, di sini kita mau mengerjakan nomor 1 aja. Tentukan turunan dari 1A, B, dan C. Yang pertama yang A dulu. Turunan dari 3 sin X dikurang 2 cos X. Ingat, ini menggunakan sifat yang konstanta kali suatu fungsi, yaitu konstantanya bisa dikeluarkan. Berarti ini bisa ditulis 3 kali D per dx dari sin X dikurang 2 kali D per dx dari cos X. Turunan dari sin X itu apa? Berarti turunan dari sin X itu apa? Cos. Berarti cos X dikurang turunan dari cos X itu min sin X. Ini karena ini tandanya sama-sama negatif, jadi dikalikan hasilnya positif. Berarti 3 cos X ditambah 2 sin X. Lalu yang B, X kuadrat tan X. Pakai rumus, pertama kita tentukan U dan V-nya terlebih dahulu. U-nya itu apa? U-nya itu X kuadrat. X kuadrat. V tan X. U aksen itu berapa? 2X. V-nya itu berapa? V aksennya itu berapa? Secant kuadrat X. Kita masukin aja dengan rumus U aksen V ditambah U V aksen, yaitu 2X dikali tan X ditambah X kuadrat dikali 2X. Hasilnya itu apa? Berarti 2X tan X ditambah 2X pangkat 3. Bisa kita keluarkan, berarti 2X dikali tan X ditambah 2X kuadrat. Gitu teman-teman, oke? Selanjutnya kita mau mengerjakan yang C. Pertama, kita tentukan dulu V-nya. Itu apa? U-nya sama dengan dikali cos X. Maaf, cos X dikali cos X itu cos kuadrat X dikurang 1 plus sin X dikali sin X.
berarti apa hasilnya dikurang? Min sin X, min sin kuadrat X per V kuadrat. V-nya tadi apa? Cos X, berarti V kuadrat apa? Cos kuadrat X. Berarti ini cos kuadrat X bisa kita keluarkan jadi plus sin X ditambah sin kuadrat X. Ingat identitas trigonometri. Sin X ditambah cos X, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X hasilnya 1. Berarti ini sama dengan 1 ditambah sin X per cos kuadrat X. Gitu teman-teman, oke. Oh iya, kita masih punya nomor 2. Maaf. Oke, nomor 2 ini kita mau mencari persamaan garis singgung kurva pada fx sama dengan 3 sin x di titik pi, 0. Yang pertama kita perlu cari yaitu f aksen pi terlebih dahulu. F aksen x itu apa? Kita pertama cari nilai f aksen x terlebih dahulu. F aksen x itu apa? Berarti 3 dikali turunan dari sin x. Turunan dari sin x itu apa? Cos x, berarti 3 cos x. Berarti f aksen pi itu sama dengan 3 dikali cos pi. Cos pi-nya di sini apa? Cos pi itu berapa? Sama dengan cos 180. Cos 180 sama dengan cos 0. Dan pi ada di dan pi itu berarti ada di kuadran ke 2. Berarti nilai cos itu negatif. Berarti 3 dikali min 1 hasilnya berapa? Min 3. Kita ketemu gradiennya, tinggal kita masukin ke persamaan garis. Berarti y 0 sama dengan min 3 dikali x min pi sama dengan berapa? Ya sama dengan min 3x plus 3 pi, gitu teman-teman. Nah, di sini kita selanjutnya mempelajari turunan tingkat tinggi. Ini gampangnya sih kayak misal teman-teman disuruh cari turunan kedua. Turunan kedua itu berarti turunan dari turunan pertama, lalu turunan keempat. Turunan keempat itu berarti turunan dari turunan ketiga, gitu ya sih teman-teman. Nah, di sini kita suruh cari turunan kedua dari fx sama dengan akar 4x plus 3. Nah, 4x plus 3, akar 4x plus 3 ini bentuknya terlalu agak rumit sehingga dia membutuhkan yang namanya aturan rantai, dan ini tidak termasuk topik pembahasan kita. Jadi bisa aku ganti jadi fx sama dengan akar x, gitu teman-teman. Coba kita cari turunan kedua dari akar x. Turunan pertama dari akar x itu apa? 1/2 akar x. Berarti turunan keduanya apa? Turunan kedua itu merupakan turunan dari hasil turunan pertama. Turunan pertama itu 1/2 akar x. Berarti turunan keduanya itu apa? Ingat pakai 2 akar. Maaf, 1/2 akar x itu sama dengan 2 akar x pangkat min 1. Maaf teman-teman, ada kesalahan. Ini bisa, maaf. Ini bisa kita misalkan U dan ini bisa kita misalkan V. Berarti U aksen itu sama dengan 0, V aksen sama dengan 1 per akar X. Kita masukin U aksen V, berarti U aksen dikali 2 akar X, berarti 0 dikurang berapa? U V aksen 1 dikali 1 per akar X per V kuadrat. Bisa kita temukan berarti min 1 per akar X per 4X. Nah, ini akar X bisa kita turun jadi min 1 per 4 akar 4 X kali akar X, atau bisa kita tulis min 1 per 4 pangkat 3 per 2 maaf 4 kali X pangkat 3 per 2, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tafsiran turunan kedua. Tafsiran turunan kedua itu apa? Penentuan percepatan. Ingin kalau kecepatan itu apa? Perubahan posisi per perubahan waktu. Sementara kalau percepatan itu apa? Perubahan kecepatan per perubahan waktu. Itu teman-teman. Jadi ketika kita disuruh cari percepatan dari suatu fungsi yang menyatakan posisi, maka kita harus mencari turunan kedua untuk mencari percepatannya. Seperti ini. Kita punya contoh soal suatu objek bergerak pada garis koordinat horizontal sedemikian dengan posisinya ditentukan pada waktu T. Nah, ditentukan oleh fungsi ini. ST sama dengan T pangkat 3 dikurang 12T kuadrat tambah 36T min 30. Kapan kecepatannya bernilai positif? 0 dan negatif. Oke. Yang pertama ditanya kecepatan. Kalau kecepatan berarti apa? Yaitu turunan pertama. Berarti S aksen T.
X T itu berapa? 3 T kuadrat dikurang 24T tambah 3, 6. Di sini kita disuruh cari kapan bernilai 0, positif dan negatif. Ini bisa kita faktorkan jadi 3 dikali T kuadrat min 8T plus 12. Ini bisa kita faktorkan lagi. Jadi T min 2 dikali T min 6. Nah, kapan kecepatannya bernilai 0? Ketika ini pembuat nolnya berapa teman-teman? Pembuat 0 dari si fungsi ini. Pembuat 0 dari si fungsi ini ketika T-nya sama dengan maaf. Ketika T min 2 ini sama dengan 0. Pembuat 0 berarti berapa? 2. Ini juga pembuat 0 berapa? Ketika T-nya ketika T min 6 sama dengan 0 itu terjadi ketika T sama dengan 6. Berarti kecepatannya 0 ketika T sama dengan 6 dan T sama dengan 2. Lalu kecepatannya positif. Kecepatannya positif ketika ini, apa penyebab nilai di sini positif? Yaitu ketika X-nya lebih dari 2. Apa di sini penyebab ketika X-nya negatif? Apa di sini penyebab X-nya untuk kok X sih? Maaf saya ulang. Di sini apa penyebab T-nya positif? Yaitu ketika T-nya lebih dari 2. Di sini apa penyebab positifnya? Ketika T lebih dari 6. Nah, ketika T lebih dari 2 dan T lebih dari 6, irisannya itu T lebih dari 6, sehingga kita punya, kalau kita bikin garis bilangan, pembuat 0 itu berapa? 2 dan 6. Kecepatannya bernilai 0, positif dan negatif. Nah, pertama kita mau cari ketika kecepatannya bernilai positif. Dia bernilai positif ketika apa? Ketika T-2 ini nilai T-nya lebih dari 2, ya kan? Dan kalau T-6 ini ketika T-nya lebih dari 6. Nah, buat yang udah belajar garis bilangan, kalau posisinya seperti ini itu diambil irisannya. Irisannya itu apa? T lebih dari 6. Berarti dia kecepatannya positif ketika T-nya kecepatan positif ketika T-nya lebih dari 6. Kecepatan negatif ketika bagaimana? Ketika T-nya kurang dari 2 dan T-nya kurang dari 6. Ingin kau bentuknya begini gimana? Cari irisannya. Berarti negatif ketika T-nya kurang dari 2. Gitu teman-teman. Lalu kita jawab pertanyaan yang B-nya. Kapan percepatannya bernilai positif? Nah, percepatannya itu turunan ke berapa? Ke 2. Maaf. Turunan pertama tadi berapa? 3T kuadrat min 24T plus 3, 6. Berarti turun keduanya berapa? Berarti 6T min 24. Nah, di sini pembuat 0 dari 6T min 24 itu berapa? 6T min 24 sama dengan 0. 6T sama dengan 24. T sama dengan 4. Pembuat 0 ketika T sama dengan 4. Coba ketika T-nya lebih dari 4 bagaimana? Ketika kita masukkan 5, berarti 5 dikali 6, 30 dikurang 24, hasilnya 6. Hasilnya positif. Berarti ketika T lebih dari 4 dia positif. Coba ketika kurang dari 4, yaitu kita coba 2. 2 dikali 6 berapa? 12. 12 dikurang 24 berapa? Min 2. 4, hasilnya negatif. Nah, kita tahu bahwa interval pembuat T-nya positif itu ketika T-nya lebih dari 4. Maka jawaban untuk pertanyaan yang B ini, percepatannya positif ketika T-nya lebih dari 4. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, karena tidak ada slide lagi dan ini menandakan materinya sudah selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Demikian video pembahasan kita kali ini, semoga dapat membantu dan menambah pemahaman kalian. Jangan lupa dukung channel ini terus dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Semangat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya.